Mau beli smartwatch tapi lu takut salah beli, mendingan lu cek dulu video ini ya. Hai, nama gue Dennis dan welcome di channel Detektif Gadget. Jadi beberapa bulan terakhir gue merasa sih kalau misalnya pasar smartwatch di Indonesia ini lumayan rame ya, karena kita kedatangan juga brand-brand baru yang dari China gitu ya. Apalagi brand-brand ini juga banyak membanjiri marketplace kita ya, jadi nggak dijual secara retail tapi secara online. Dan kebetulan gue berkesempatan untuk pegang lumayan banyak lah dari brand tersebut. Saat ini udah mungkin total ada puluhan smartwatch ya dari brand-brand yang baru tersebut yang gue pegang dan gue juga udah cobain. Jadi di video ini kita akan bahas ada 8 pertimbangan yang menurut gue bisa membantu buat teman-teman memilih nih mau smartwatch yang model seperti apa atau dari brand apa. Yang pertama adalah compatibility dengan handphone yang kalian pakai ya. Jadi kalau misalnya handphone itu kan ada iPhone atau Android ya, bisa dibilang gitu ya. Android pun sebenarnya kita mesti lihat lagi nih, kita mau pilih smartwatch yang seperti apa. Contohnya kalau misalnya lu mau beli Apple Watch, itu sudah pasti tidak cocok dengan Android karena tidak bisa di pairing sama sekali. Jadi secara khusus untuk Apple Watch itu memang hanya untuk iPhone aja. Nah kemudian kalau misalnya seperti Samsung Galaxy Watch, itu juga sebenarnya paling cocok di-matchkan dengan yang brand sama ya handphonenya ya, contohnya dengan Samsung, tidak dengan Android yang lainnya. Kalau misalnya Android yang lainnya itu bisa connect, tapi mungkin secara fitur itu tidak bisa lengkap. Nah, kalian sebelum mau membeli smartwatch, kalian pastiin dulu nih untuk smartwatch yang kalian pilih itu kompatibelnya dengan handphone kalian seperti apa. Jangan sampai nanti ketika udah beli ternyata kok ada fitur yang ini tulisannya ada tapi di handphone gua nggak bisa ya. Nah, itu di make sure dulu ya. Yang kedua, dari segi ekosistem atau software yang mendukung ya. Jadi banyak sekali pertanyaan kalau misalnya buat yang beli smartwatch itu kan biasanya buat kayak olahraga gitu ya. Jadi banyak yang suka tanya, ini smartwatch bisa nggak connect ke Strava atau connect ke Adidas Run atau ke aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya. Jadi kalian mesti make sure dengan kebutuhannya kalian itu softwarenya udah support atau enggak ya. Terutama untuk kayak smartwatch dengan brand yang baru ya, yang harganya mungkin masih di kisaran 300-700 ribu, itu biasanya nggak lengkap ya, jujur aja gitu ya, dibandingkan kalau misalnya dengan brand-brand yang mungkin lebih bonafit ya, seperti Apple atau Samsung. Ada juga software-software yang dia sebenarnya bisa mendukung ekosistem dari barang-barang dari brand yang sama. Misalnya contohnya kalau misalnya Samsung itu kan sekarang ada namanya Samsung Galaxy Ring. Itu kan ada kesehatannya juga kan, ada fitur kesehatannya untuk cek heart rate, untuk sleep segala macam. Nah itu teman-teman juga pastikan. Jadi kalau misalnya memang teman-teman mau beli satu brand, ya akan lebih baik kalau misalnya secara ekosistem itu kalian memilih satu brand aja. Supaya nanti akan lebih enak ke depannya dari kebutuhan datanya, itu semua seamless dalam satu integrasi aja. Yang ketiga adalah use case-nya atau fitur yang kalian inginkan dari sebuah smartwatch. Itu sebaiknya kalian juga pikirkan, ini sebenarnya gue pakainya buat apa ya, mau beli itu buat apa. Karena kan kita kalau beli jam tangan itu ada yang memang belinya memang buat olahraga, atau ada yang nggak terlalu sering olahraga, dia mau mungkin sleep tracking atau mungkin cuma sekedar ngecek dari segi fitur kesehatannya gitu ya. Ada juga yang memang untuk gaya aja. Jadi kalau misalnya kebutuhannya untuk olahraga, itu ada smartwatch yang punya GPS sudah built-in. GPS-nya pun juga ada yang berapa satelit dan berapa satelit. Itu tergantung keakuratan yang kalian butuhkan juga. Karena nggak cuma sekedar buat olahraga di luar ruangan, tapi kan bisa aja kalian mau pakai buat naik gunung. Nah, kalau misalnya naik gunung, itu juga ada fitur-fitur yang bagus juga gitu ya. Contohnya kayak charging lewat matahari ya, solar charge gitu ya. Itu juga ada di beberapa premium smartwatch, altitude, barometer, atau kalau misalnya kalian suka diving, itu juga mungkin bisa sampai divingnya berapa tekanan, ada yang 5 atm, 10 atm, dan sebagainya macamnya. Nah kalau dari segi health monitoring itu ada kayak EKG ya untuk detak jantung kita, bisa cek aritmia contohnya di brand seperti Huawei. Kemudian juga ada stress management, kita juga bisa lihat dari segi kita punya oksigen gitu ya. Nah ini kembali lagi ini bergantung pada reliability dari si sensor smartwatch tersebut. Nah kalau misalnya dari segi health monitoring ini sebenarnya kembali lagi kepada bagaimana brand tersebut melakukan R&D ya. Jadi nanti ada software update yang dimana ini memungkinkan dengan sensor yang sama itu mungkin
health monitoringnya bisa lebih akurat lagi. Tetapi memang disclaimer-nya adalah biasanya kalau misalnya smartwatch ini itu tidak difungsikan untuk memberikan anjuran secara kedokteran secara khusus ya. Biasanya mereka akan ada disclaimer dan mereka akan memerlukan ada device tambahan ya, contohnya kayak misalnya untuk kayak blood pressure itu kan sebenarnya perlu tambahan ya, kayak biasa ada alatnya khusus gitu ya. Jadi mereka juga biasanya nggak akan berani klaim ini bisa untuk menjadi saran dari segi kedokteran ya, tapi hanya menjadi gambaran aja. Yang keempat dari segi kekuatan baterainya ya, karena device-device seperti kayak contohnya Apple Watch atau Samsung Galaxy yang bisa dibilang secara OS itu dia lebih pintar, lebih lengkap, lebih banyak kekuatannya gitu ya, itu biasa membutuhkan daya yang lebih besar juga, dan itu membuat baterai-baterai dari kayak si Apple Watch sampai hari ini ya, Apple Watch dan juga Samsung Galaxy itu nggak bisa terlalu lama ya bertahan ya, paling sekitar 1-2 hari, 3 hari gitu ya, itu udah perlu ngecas lagi. Apalagi kalau misalnya lo pakai buat olahraga. Tetapi ada juga device-device atau smartwatch gitu ya, yang bisa bertahan sekitar 1 mingguan, 2 mingguan, atau bahkan yang sampai berbulan-bulan walaupun dia sebuah smartwatch. Jadi kalian pastikan juga kebutuhan kalian seperti apa. Kalau misalnya yang suka males mungkin ngecas-ngecas gitu ya, suka traveling 5-7 hari, ya kalian consider untuk beli aja yang memang daya tahan baterainya tuh segitu gitu. Karena biasanya kalau misalnya kayak smartwatch itu nggak bisa menggunakan kabel yang sama dengan kabel kita punya handphone ya. Contohnya USB Type-C. Itu biasanya dia pakai kayak magnetic charging misalnya contohnya, dan itu kan kabelnya mesti bawa lagi. Takutnya repot. Dari segi build quality dan juga durability, ini juga kalian perlu pastikan ya. Kebutuhannya seperti apa. Jadi kalau misalnya mau sekedar ngomong gitu ya, maunya semua bagus tapi harganya murah, itu tidak mungkin ya. Jadi pasti ada harga, ada barang, dan itu bisa terefleksi dari pertama mungkin dari segi hardware ya, atau bukan hardware ya, build quality-nya, kemudian kita masuk ke software-nya, sensornya seperti apa, terus waterproof-nya seperti apa, itu juga pasti berefek ya. Kalau misalnya untuk sekarang ini smartwatch sudah banyak yang menggunakan material seperti kayak titanium atau stainless steel gitu ya. Jadi kalian pastikan sesuai dengan kebutuhan, karena kalau mau yang lebih bagus pasti harganya juga mengikuti. Selain itu untuk waterproof level ini banyak yang mereka klaim IP67, IP68 atau mungkin 5ATM bahkan. Tetapi kalau dari saran gue adalah teman-teman juga make sure dari segi perusahaan mereka punya memang sertifikasi yang bisa memberikan jaminan juga kepada kita sebagai penggunanya ya. Karena ya itu istilahnya bisa aja overclaim gitu, cuma ngomong aja IP68 giliran kena air atau bahkan nyemplung sedikit ternyata juga layarnya kena atau seperti apa ya. Jadi make sure juga dari situ. Kalau misalnya untuk smartwatch memang biasanya kita menggunakan standar ATM ya, atau setidaknya di 5 ATM. Ada beberapa yang kayak bahkan activity watch sekalipun itu juga udah 5 ATM, bisa dipakai buat berenang. Kalau IP68 itu biasanya sebenarnya nggak disarankan untuk dipakai berenang ya. Kemudian dari segi size ya, jadi ini buat cewek sama buat cowok pasti kebutuhan beda, karena kita punya lingkar tangan, ini ya, pergelangan tangan itu juga pasti beda-beda. Kalau misalnya untuk kayak pria itu biasanya di sekitar 41 mm, 41-42 mm ke atas tuh ya, tergantung dari tangan kalian juga sih. Tapi kalau dari pengalaman gua untuk tangan kita nih orang Asia atau orang Indonesia, kalau gua kayak pribadi itu 41 sampai 42 sih buat gue sih udah cocok. Tapi ada juga yang suka sampai dengan 46 mm itu juga ada yang suka. Nah kalau misalnya untuk wanita itu biasanya di 38 mm sampai ya 42 mm sih. Tapi ini balik lagi tergantung sih sama kalian sukanya gimana. Kalau gue pribadi menggunakan yang smartwatch agak kecil, kayak contohnya ini, gue nggak pakai smartwatch by the way. Ini gue pakai Seiko ya, dia agak kecil karena memang stylenya begini gitu ya. Dan ini cocok di tangan gue. Tapi kalau untuk smartwatch gue mungkin lebih suka yang dia agak terlalu lebih besar dibandingkan jam seperti ini. Kemudian yang keenam dari segi layar ya, kalau misalnya sekarang di tahun ini ya terutama, beda ya sama tahun lalu. Kalau misalnya tahun ini nih udah mulai banyak smartwatch di range harga sekitar 600 sampai 800 ribuan atau bahkan 500 ribuan itu sekarang udah pakai layar AMOLED gitu. Jadi sebenarnya kalau saran gua, kalau misalnya kayak smartwatch zaman now yang teman-teman mau ikutin tren, yaitu setidaknya minimal dari segi layar itu udah AMOLED sih. Jadi
Toh juga harganya udah nggak terlalu mahal. Dia juga kalau misalnya kondisi kayak terang seperti di ya daerah Indonesia kan cenderung terang gitu ya. Mataharinya kuat banget, yaitu dari AMOLED biasanya bisa lebih gampang kelihatan gitu dibandingkan pakai layar-layar yang masih teknologinya sebelumnya. Tetapi balik lagi, ada harga, ada barang ya. Nah, oleh karena itu, sebenarnya dari semua poin yang tadi, gue juga sering banget bahas soal budget gitu ya. Pasti balik lagi ke situ ya. Tergantung kantong lu aja, lu butuhnya berapa ya. Tapi kalau misalnya secara overall nih ya, dari segi budget smartwatch itu ada 3 level jadinya. Ada level yang dia memang di low tier atau yang pertama lah untuk istilahnya baru mau mulai pakai. Itu menurut gue kalau misalnya punya budget di range 300-400 ribu, brand-brand tertentu juga oke gitu ya. Kalau misalnya mau even teman-teman mau masuk ke brand seperti kayak Xiaomi atau yang di levelnya yang sama, itu juga ada yang di harga kisaran seperti itu ya. Tapi kalau misalnya di harga segitu, ada juga bisa masuk ke activity watch ya. Jadi sebenarnya bukan kayak smartwatch, lebih ke buat activities atau fitness tracker lah gitu. Terus kemudian naik lagi di kisaran 1 juta sampai 5 juta, itu menurut gua masih di kisaran yang middle tier. Di atas 1 juta, untuk beberapa brand tertentu, itu sebenarnya udah very decent menurut gua. Kayak contohnya dari Huawei Watch Fit, ya, itu series yang tersebut, itu di sekitar 1-2 juta, dan itu juga udah sangat-sangat oke ya, bisa dipakai buat berenang gitu ya, untuk kegiatan sehari-hari menurut gue juga udah cukup banget sih. Nah, kemudian ada juga yang versi yang premium, yang menurut gue ya udah di atas 5 juta, ada yang 7 juta, sampai di atas 10 juta. Contohnya kayak misalnya Apple Watch Ultra, terus kemudian ada Garmin Fenix gitu. Nah, ini ya balik lagi kepada kantong kalian juga, dan juga ya kebutuhannya seperti apa ya. Karena mungkin walaupun jam tangannya udah lengkap banget, kalau misalnya kita nggak pakai, ya ini menurut gua ya, kita juga mesti lihat dari segi pemakaiannya. Apakah worth it kita keluarkan uang seperti itu. Dan ini yang terakhir yang menurut gua juga penting ya, adalah brand reliability. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman beli barang, terutama untuk kayak case di smartwatch atau elektronik lah ya, bisa dibilang ya, kita pasti lihat juga brandnya sih. Ya, kita lihat dari segi warranty-nya seperti apa, garansinya seperti apa. Terus kemudian apakah kalau misalnya ada kendala ini tuker baru atau service center-nya ada di mana gitu ya. Kalau gue pribadi sih untuk dari brand-brand yang cukup ternama, gue beli barangnya ya, itu belum pernah ada isu yang sampai seperti apa sih yang perlu gue ke service center. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman juga memilih brand-brand yang belum ada service center dan juga ya mungkin brand-brand baru lah ya, yang dari segi brand itu belum segitu terkenalnya, ya make sure aja warranty-nya seperti apa. Nanti kebutuhannya kayak gimana nih ya, mungkin box-nya nggak boleh dibuang, atau mungkin resipnya harus terus ada gitu ya. Jadi make sure dari situnya sebelum teman-teman beli barang. Jadi kalau misalnya teman-teman juga punya pertanyaan, bisa tulis aja ya di kolom komentar, atau kasih masukan deh, ada yang kurang tulis di kolom komentar. Kalau misalnya suka dengan video ini, bisa di like, bisa di share, dan jangan lupa di subscribe. See you on the next video.